Dalam ajaran kebatinan Jawa, ada satu kata yang tidak bisa diartikan hanya dengan logika, yaitu suwung. Kata ini terdengar sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Bahkan bagi para leluhur yang telah menempuh jalan sunyi bertahun-tahun, suwung bukan sekadar keadaan tanpa isi, melainkan pintu menuju hakikat sejati kehidupan. Suwung bukan berarti tiada, melainkan keadaan di mana segala bentuk dan pikiran lenyap, sehingga yang tersisa hanyalah kesadaran murni. Di dalam suwung tidak ada aku dan engkau. Tidak ada menang atau kalah, tidak ada keinginan untuk menguasai. Yang ada hanyalah hening yang hidup, ruang batin tempat Tuhan bersemayam tanpa nama. Orang Jawa percaya bahwa suwung adalah keadaan tertinggi yang bisa dicapai manusia. Karena di dalam suwung, seseorang tidak lagi dikuasai oleh pikirannya sendiri. Ia tidak lagi terikat oleh waktu, oleh keinginan, atau oleh bentuk. Dalam keadaan suwung, manusia tidak mencari Tuhan di luar dirinya, melainkan menemukannya di dalam keheningan yang paling dalam. Para pini sepuh menyebutnya rasa sejati, yaitu kesadaran yang tidak lagi terbelah oleh pikiran. Di titik itu, manusia tidak lagi menilai, tidak lagi membandingkan, melainkan hanya menjadi saksi dari hidup yang mengalir. Inilah inti dari ajaran kebatinan. Kembali ke suwung, ke asal mula sebelum segala sesuatu diberi nama. Namun bagi banyak orang, suwung sering disalahpahami sebagai kehampaan atau kekosongan yang menakutkan. Padahal dalam pandangan ilmu tua, suwung justru adalah ruang yang paling penuh. Karena di sanalah segala sesuatu lahir dan kembali. Seperti halnya langit yang tampak kosong, padahal di dalamnya bintang dan cahaya berputar tanpa henti. Demikian pula suwung adalah wadah dari segala cipta dan rasa. Orang yang belajar suwung belajar untuk tidak bereaksi terhadap kehidupan, tetapi menyatu dengannya. Ia tidak melawan badai, tetapi menjadi udara yang mengalirkannya. Karena itu, mereka yang memahami suwung tampak tenang di tengah kekacauan, sebab mereka tahu bahwa di balik hiruk-pikuk dunia ada sunyi yang tidak pernah berubah. Dalam praktik spiritual Jawa, menuju suwung bukan berarti berhenti berpikir, tetapi menempatkan pikiran di tempat yang semestinya. Pikiran menjadi alat, bukan penguasa. Disinilah seseorang mulai mengenal siapa dirinya yang sebenarnya. Leluhur mengajarkan bahwa manusia baru benar-benar hidup ketika ia bisa duduk dalam diam tanpa merasa sepi, ketika ia bisa mendengar suara angin tanpa mencari maknanya, ketika ia bisa menatap langit malam tanpa bertanya mengapa. Di titik itulah suwung mulai terbuka. Bukan keadaan yang dibuat, tapi kesadaran yang muncul dengan sendirinya saat manusia berhenti berusaha menjadi sesuatu